menundang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan akuo. B. Kedudukan hukum menjadi pemohon. C. Tenggang waktu yang permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah menundang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disebut Undang-Undang pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Lembaga Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaga Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menundang bahwa oleh karena permohonan adalah perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 berupa acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2016 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536 garing KPPS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon menundang bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf D Undang-Undang MK dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut PMK 4 2014. Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menundang bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tertanggal 1 Juli 2014. Pemohon adalah pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1. Menundang bahwa berkenaan dengan pengunduran diri pemohon sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, menurut Mahkamah, pengunduran diri tersebut bukanlah dimaksudkan untuk keluar dari seluruh proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, tetapi hanya mengundurkan diri dari proses rekapitulasi pada tanggal 22 Juli 2014. Lagi pula, surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453 dari KPPS dan KPU dan tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 31 Mei 2014 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454 dari KPPS dan KPU dan tahun 2014 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014 tidak pernah dicabut oleh termohon atau dibatalkan oleh putusan penetapan. Dengan demikian,
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK dan pasal 8 PMK 4 tahun 2014, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke mahkamah paling lambat 3 kali 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional. Menimbang bahwa pengumuman penetapan hasil pemilihan umum secara nasional ditetapkan oleh termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPPS/KPU tentang hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 pukul 21.05 WIB. Bahwa tenggang waktu 3 kali 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional dalam perkara aku adalah Selasa 22 Juli 2014, Rabu 23 Juli 2014, Kamis 24 Juli 2014, dan Jumat 25 Juli 2014 pukul 21.05 WIB. Menimbang bahwa permohonan pemohon diterima di kepaniteraan mahkamah pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 pukul 20.10 WIB berdasarkan akta penerimaan permohonan pemohon nomor 01 garis datar 1 garing PAN.MK garing 2014 sehingga permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Ini mau polisi yang keterlaluan, polisi nyerbu kan, kalah itu polisi. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan tapi dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dapat mahkamah menimbang bahwa sebelum mahkamah memberikan pendapat terhadap eksepsi dan pokok permohonan, terlebih dahulu mahkamah menilai dan memberikan pendapat mengenai keabsahan bukti yang diajukan oleh termohon terkait dengan pembukaan kotak suara oleh termohon sebelum adanya ketetapan mahkamah nomor 01 garing PHPU titik Pilpres 12 garing 14 tanggal 8 Agustus 2014 sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon telah melakukan hal yang nyata merusak bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia berdasarkan surat edaran nomor 1446 garing KPU garing 7 garing 2014 perihal penyiapan dan penyampaian formulir A5 PPWP dan model C7 PPWP tanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dari KIP dan Ketua KPU Kabupaten dari KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang memerintahkan pembukaan kotak suara muat TPS di seluruh Indonesia untuk mengambil formulir A5 PPWP, PPP dan model C7 PPWP. Menurut pemohon, semua bukti yang diperoleh dalam kotak suara sebelum adanya ketetapan mahkamah yang mengizinkan pembukaan kotak suara oleh termohon harus dianggap tidak sah karena diperoleh secara tidak sah. Pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda P67 sampai dengan P72 bahwa termohon membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan pembukaan kotak suara oleh termohon untuk mendapatkan bukti-bukti yang relevan terkait dengan permohonan pemohon adalah tidak melanggar hukum karena berdasarkan pasal 29 ayat 2 PMK 4 2014 termohon harus menyampaikan jawaban dengan melampirkan bukti-bukti untuk membuktikan dalil bantahannya atas permohonan pemohon dengan mengambil dokumen yang berada dalam kotak suara
antara lain DPP, BPK, daftar hadir, model C7 PPWP, AK khusus, model CPPWP, model C1 dan lampirannya, dan dokumen lain yang relevan dengan permohonan pemohon. Adapun mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan presiden dan wakil presiden, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat dilengkapi berita acara. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda P.AC sampai dengan P.NTP Flores Timur 4.3. Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah bukti-bukti yang diperoleh dari kotak suara dibuka sebelum ketetapan Mahkamah nomor 1 garing PHP Pilpres 2/2014 tanggal 8 Agustus 2014 merupakan bukti yang sah untuk dapat digunakan dalam permohonan ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang penyelenggara pemilihan umum. Kami ulangi, yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menempatkan termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum dan menempatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta menempatkan Dewan Perhormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, produk penyelenggaraan pemilu berupa sertifikat hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh KPU adalah sebagai akta otentik yang merupakan bukan saja harus dianggap sah, kecuali dibuktikan sebaliknya. Mengenai cara memperoleh bukti surat atau tulisan dimaksud, menurut Mahkamah, termohon sebagai penyelenggara pemilu setelah menerbitkan sertifikat penghitungan suara berkewajiban menyimpannya di dalam kotak bersama-sama dengan surat suara dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka menurut pasal 149 Undang-Undang 42 Tahun 2008, termohonlah yang bertanggung jawab menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, untuk menjamin supaya surat suara berikut dokumen tersebut aman, maka kotak suara tersebut digembok dan disegel. Dalam hal hasil kerja termohon sebagai penyelenggara pemilu yang untuk merespons gugatan tersebut dan mempertahankannya secara hukum diperlukan bukti antara lain bukti surat atau tulisan, maka termohon harus mengambilnya dari dalam kotak suara. Untuk kepentingan itulah termohon membuka kotak suara dan mengambil dokumen yang diperlukan untuk proses pembuktian secara hukum di mahkamah. Selanjutnya, mengenai perolehan bukti yang demikian menurut mahkamah, sebagaimana surat termohon dan fakta yang terungkap di persidangan, termohon mengambil surat bukti-bukti surat tulisan dari dalam kotak suara dengan membuka kotak suara tersebut secara umum dilaksanakan dengan mengundang pengawas pemilu, para saksi dari pasangan calon, dan bahkan dengan mengundang pihak kepolisian serta dibuatkan berita acara. Perolehan bukti yang demikian telah sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 1 garing PHPU Pres 12/2014 tanggal 8 Agustus 2014. Menurut Mahkamah,
Pembukaan kotak suara untuk memperoleh bukti-bukti tersebut sekiranya secara formal dianggap melanggar hukum karena tidak didasarkan pada perintah pengadilan, namun oleh karena bukti yang ada di dalam kotak suara tersebut diperlukan oleh termohon di dalam menghadapi permohonan pemohon memperlakukan proses yang transparan dan akuntabel dengan mengundang saksi pasangan calon, pengawas pemilu dan kepolisian serta dengan membuat berita acara sehingga menurut mahkamah perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang MK dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut sah menurut hukum sesuai dengan pasal 36 ayat 4 Undang-Undang MK. Berdasarkan pertimbangan mahkamah di atas, tidak berarti mahkamah menyatakan bahwa termohon dapat secara bebas membuka kotak suara tanpa alasan dan proses menurut hukum atau norma lain yang berlaku. Meskipun termohon secara hukum yang berkewajiban menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya terhadap kotak suara, namun termohon dalam membuka kotak suara tersebut haruslah mengindahkan norma-norma yang berlaku. Sekiranya pembukaan kotak suara oleh termohon tersebut merupakan pelanggaran baik secara administrasi maupun hukum, namun tidak berkaitan dengan perolehan suara, maka forum penyelesaiannya bukanlah kewenangan mahkamah. Demikian pula, apabila pelanggaran tersebut bersifat etik, maka lembaga yang bertugas menangani adalah DKPP, dan apabila dalam pembukaan kotak suara tersebut termohon melakukan perubahan terhadap dokumen dimaksud, maka hal demikian merupakan ranah hukum pidana menjadi kewenangan institusi lain. Dengan demikian, masalah yang dipertimbangkan oleh mahkamah adalah cara perolehan bukti dan sah atau tidak sahnya bukti yang berasal dari kotak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi termohon. 1. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 Ayat 1 huruf B, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dihubungkan oleh termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. 2. Perbaikan permohonan pemohon tanggal 7 Agustus 2014 merupakan materi baru dan tidak ada dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan tanggal 26 Juli 2014. Di luar materi nasihat yang disampaikan mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sehingga permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. 3. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obskur legal karena pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tersebut sistematis dan masih tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Eksepsi pihak terkait. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan elitis karena pada tanggal 22 Juli 2014 pada saat berlangsungnya pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 oleh termohon. Pemohon telah menyatakan menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Hal tersebut disampaikan oleh pemohon secara terbuka di depan publik dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik pada tanggal 22 Juli 2014 dan diterbitkan secara luas oleh media cetak. Oleh karena itu,
dengan adanya penolakan pemohon atas pelaksanaan Pilpres dan penarikan diri dari proses tahapan pemilu yang berlangsung, maka secara hukum pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 kepada Mahkamah. 2. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara akuo karena permohonan bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang menurut telah menuntut pihak terkait. 3. Perbaikan permohonan menambah dalil baru dan melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sehingga permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. 4. Perbaikan permohonan pemohon tidak cermat dan tidak jelas karena permohonan pemohon tumpang tindih dan tidak memiliki korelasi antara posita dan petitumnya. Permohonan pemohon terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal. Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dan menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 1 dan eksepsi pihak terkait angka 2 mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108, 109, PHPU B7 Romawi 2009, tanggal 12 Agustus 2009 antara lain mengatakan, A. Mahkamah memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Dan B. Bahwa Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilu tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Mahkamah tidak melihat hasil penghitungan suara ansih, namun juga Mahkamah harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah tidak hanya mengadili perselisihan hasil pemilu, namun juga mengadili pelanggaran pemilu yang berakibat kepada perolehan suara. Sehingga menurut Mahkamah, eksepsi termohon angka 1 dan eksepsi pihak terkait angka 2 tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 2 dan eksepsi pihak terkait angka 3 mengenai perbaikan permohonan, menurut Mahkamah, berdasarkan pasal 35 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dinyatakan dalam sidang pleno pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 25 ayat 3 serta memberi nasihat kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan. Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan-permohonan yang terakhir dilakukan setelah pemberian kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Perbaikan yang demikian adalah hak pemohon yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang MK dan pasal 35 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 4 tahun 2014 yang memberikan kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan pemohon setelah jangka waktu 3x24 jam dan setelah sidang pleno pemberian nasihat oleh majelis hakim masih dalam lingkup materi permohonan yang diajukan sejak awal dan bukan permohonan baru, sehingga perbaikan permohonan tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait angka 1 mengenai kedudukan hukum pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.7, sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk eksepsi pihak terkait angka 1, sehingga eksepsi pihak terkait aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang dan eksepsi pihak terkait angka 4 mengenai permohonan kabur dan tidak jelas,
menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk tetapkan keputusan termohon nomor 535/KPTS/KPU/tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 dan keputusan Komisi Kepemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU/tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014 dan menetapkan perolehan pemohon 67.139.153 suara dan pihak terkait 66.435.124 suara atau memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau di beberapa daerah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut. Selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. 1. Menurut pemohon, termohon telah salah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan pihak terkait sebanyak 70.997.833 suara. Padahal yang benar perolehan suara pemohon adalah 67.139.153 suara dan pihak terkait adalah 66.435.124 suara. Karena menurut pemohon, perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dilakukan dengan cara tidak benar dan melawan hukum. Termohon telah melakukan perencanaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu, sebagai sumber penyusunan DPS, daftar pemilih sementara, dan DPT, daftar pemilih tetap, menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih, modifikasi logistik pemilu, dan celah keamanan elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT, termohon sesuai dengan prosedur keamanan internasional yang menyebabkan terjadinya kecurangan. 3. Ada mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan DPTB dan daftar pemilih khusus tambahan DPKTB hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia dengan 4 syarat, yaitu A. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat-suara sah dan tidak sah. B. Jumlah surat-suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. C. Pengguna hak pilih dalam DPTB dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dan daftar pemilih tambahan. D. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan, penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor. 4. Ada penekanan oleh pejabat penguasa daerah dari 2 gubernur, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang masih itu hanya Pranowo yang baru jadi. Dengan sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. 6. Setelah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yang terjadi di 4 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan. Lampung kena ya? 7. Termohon melakukan hal yang nyata, merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia. Karena pada tanggal 25 Juli 2014, termohon telah mengeluarkan surat edaran nomor 1446 KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi KIP Aceh dan Ketua KPU atau KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang isinya pakai pesawat yang kecil saat kotak suara TPS di seluruh remote control untuk diambil formulir A5 PPWP dan model setuju. Ya, saya kan udah lihat di MPR.
Minimal bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa terdapat prinsip mendasar yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dan kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi serta prinsip negara hukum. Artinya, kedaulatan rakyat dibatasi dan harus sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa negara harus dijalankan dan dikendalikan pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan pemerintahan negara dengan segala bentuk kebijakannya tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat yang berdaulat. Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan kehendak rakyat inilah yang disebut pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi meniscayakan kebebasan setiap orang untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan negara. Karena dengan kebebasan itulah hak politik setiap rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Hak dan kebebasan tersebut mencakup antara lain kebebasan untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin rakyat yang akan menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk mengawasi jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, hak memilih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat adalah merupakan sebagian hak konstitusional setiap warga negara dalam pemerintahan demokrasi. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, hak memilih adalah salah satu hak konstitusional yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi yang harus dijunjung tinggi. Dan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi untuk menentukan pemimpin atau perwakilan yang akan menjalankan kekuasaan negara. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk memilih pemimpin bangsa dalam waktu 5 tahun sekali yang selanjutnya akan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abad. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Putus. Kedua selesai. Kenapa disiplin? Serta berdasarkan prinsip negara hukum. Hak dan kebebasan memilih setiap warga negara harus berdasarkan pada norma dan ketentuan konstitusi serta tata cara yang dilakukan berdasarkan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah prinsip konstitusi dan prinsip negara hukum harus dijalankan. Pelaksanaan hak memilih sebagai hak asasi dan kebebasan dalam demokrasi melalui pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan norma dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut, yaitu prinsip kebebasan dan demokrasi, serta prinsip negara hukum harus dilaksanakan secara seiring dan sejalan, sehingga walaupun dengan alasan yang pemilihan hak dan kebebasan memilih, negara dalam hal ini penyelenggara pemilihan umum tidak boleh memberikan hak pilih itu dengan semena-mena, melanggar prosedur dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran prosedur dan tata cara tersebut adalah pelanggaran atas prinsip negara berdasarkan hukum. Hakikat pemilihan umum bukanlah semata-mata dalam rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat semata, tetapi pemilihan umum harus pula melalui prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dalam demokrasi, antara tujuan dan tata cara adalah dua sisi yang tidak bisa diabaikan. Prosedur dan tata cara justru memberi jaminan terhadap prinsip demokrasi yang memberi jaminan atas persamaan hak, kesetaraan, dan kebebasan itu sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan dengan tegas azas penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Azas tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang dilindungi hak dan kebebasannya untuk memilih dan dipilih, serta memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada setiap orang atau kepada setiap peserta dalam pemilihan umum. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan umum dengan memenuhi azas-azas tersebut, konstitusi mengamanatkan untuk membentuk satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam rangka mengawal dan menegakkan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk lembaga peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang dalam kaitannya dengan pemilihan umum berwenang untuk memutus perselisihan hasil tidak pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan wewenangnya memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, yaitu sejak putusan nomor 41 PHPU B6 Romawi 2008 tanggal 2 Desember 2008 perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, Mahkamah telah memaknai wewenangnya untuk memutus hasil pemilihan umum tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dan pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakhir peserta pemilihan umum. Misalnya dalam membatalkan dan mendiskualifikasi peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan atau bersama-sama peserta pemilu untuk pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Dalam putusan Mahkamah nomor 41 PHPU D6 Romawi 2008 tanggal 2 Desember 2008, antara lain dalam paragraf 3.25, Mahkamah mempertimbangkan tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan pemilu kada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil-hasil. Dan dengan secara efektif dalam proses pemilu kada mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang substansial. Kemudian paragraf 3.28 putusan Mahkamah juga lain mempertimbangkan dalam memutus perselisihan Mahkamah tidak hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan nilai-nilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang dipersisihkan. Sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu atau aparat kepolisian atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hidup. Dalam putusan nomor 31 tanggal 30 Juni 2010 pada paragraf 3.27, Mahkamah kembali mempertimbangkan antara lain bahwa dalam rangka menjaga tegaknya berdemokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu kada. Pandangan Mahkamah tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja didasarkan pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara memungkinkan
di hadapan pengadilan. Dengan demikian menurut mahkamah, Jangan nanya kalau mau minta nggak ada saat. juga termasuk Baru pergi. pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu. Kemudian dalam putusan nomor 45 dan seterusnya tanggal 7 Juli 2010 mempertimbangkan antara lain terhadap pelanggaran tersebut mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa terjadi secara meluas di seluruh kabupaten Kota Waringin Barat serta dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari pasangan calon, tim kampanye dan seluruh tim relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Pada bagian lain putusan tersebut yaitu pada paragraf 3.27 mahkamah juga mempertimbangkan pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran manipolitik secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal, yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas pasangan calon, tim kampanye sampai dengan para relawan di tingkat RT. Jenis dan modus pelanggaran yang sama terjadi juga pada perisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga mahkamah menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal. Oleh karena itu mahkamah memutuskan membatalkan hasil pemilihan umum dan memerintahkan pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang di putusan mahkamah nomor 41 dan seterusnya. Dalam putusan nomor 144 dan seterusnya tanggal 3 September 2010, dalam paragraf 3.32, mahkamah juga mempertimbangkan pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dengan memobilisasi pegawai negeri sipil atau PNS secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal, yaitu dengan melakukan persiapan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para camat, lurah dan kepala lingkungan sekota Manado untuk mendukung pihak terkait menjadi pemenang dalam pemilu kada Kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa kepala lingkungan dan karyawan perusahaan daerah pasar Kota Manado yang tidak mau mendukung pihak terkait. Pada berbagai putusan tersebut, mahkamah juga menegaskan bahwa terpenuhinya unsur PSN tidak harus terjadi di seluruh daerah pemilihan, tetapi cukup dibuktikan di daerah tertentu dan tidak serta-merta berakibat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Mahkamah juga mempertimbangkan signifikansi selisih peringkat perolehan suara, sehingga jika pun dilakukan pemungutan suara ulang akan dapat mengubah perolehan suara. Kalau ini mengubah berdasarkan pertimbangan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut. Pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait. Bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan oleh termohon adalah salah karena seharusnya jika termohon jujur dan diri dan tidak mengingat pasangan calon nomor 2, maka perolehan suara yang menurut berita acara pemohon C1 dan seterusnya sesuai bukti-bukti yang ada pada pemohon berdasarkan pun C1 dia 1 C1 di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota hasil perolehan suara versi pemohon ditemukan adanya penambahan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 sebanyak 1,5 juta suara dan ditemukan adanya pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat lebih kurang 155.000. Untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti surat keterangan yang diberi tanggal C6 sampai dengan C33. Termohon mengkaji dalil permohonan tersebut pokoknya mengemukakan bahwa
yang didalilkan pemohon tersebut tidak jelas dan kabur. Dan banyak pun benar dianggap telah terjadi kesalahan hukum yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada pasangan calon lain. Kuat non. Maka pemohon seharusnya menerangkan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud. Untuk membuktikan bantahan ini,